Tunggu sebentar ya teman-teman. Mereka menggotong-gotong mayat dengan cara seperti ini. Atau yang mereka gotong ini hanya sekedar hiburan semata, bukan orang meninggal ini. Atau bagaimana kalau menurut kalian? Kalau kita melihat di sini, ini seperti mereka lagi syuting film horor. Tuh, perhatikan teman-teman. Tapi banyak orang di sekitar mereka, ada banyak orang jemaah-jemaah yang lagi nonton. Dan ini pak tua apa pakai kalung tasbih, sudah seperti orang-orang Buddha ya teman-teman. Biksu itu kan begitu, ada yang pakai kalung tasbih begitu. Tuh, apa yang mereka sebut, apa yang mereka lantunkan? La ilaha illallah. Mereka ini teman-teman, ketika punya thariqah masing-masing yang berbeda-beda, ada mereka yang punya amalan zikiran Allah. Allah, hey, 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 Allah, hey. Ada yang Allahumma, ada yang begitu. Di mana? Di sekumpul. Allahu ada, Allahumma ada, lelek loloh ada. Mereka punya banyak zikiran aneh nyeleneh yang mereka anggap sebagai zikiran mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari segi bacaan zikirannya saja tidak jelas. Bukankah ketika engkau menyebut nama Allah, sebutlah, berzikirlah dengan nada yang lirih, lemah lembut dan penuh penghayatan. Tuh, tapi enggak mereka. Lelek lolo. Allahumma, angguk-angguk di kuburan. Anyuk! Mulutnya la ilaha illallah, tapi mereka jasadnya ke kuburan. Nih, apakah mereka satu-satunya? Oh, enggak. Ada lagi yang lain. Orang meninggal sudah seperti kemantenan, diiring, diarak pakai rabana. Anyuk! Jangan tanya, nggak perlu kalian nanya apakah mereka itu aliran NU, nggak perlu kalian tanya, sudah pasti NU. Muhammadiyah nggak mungkin, apalagi Salafi yang dimana mereka ketat di dalam pendalilan. Ya, orang Salafi ketat dalam pendalilan, karena NU nggak perlu nanya dalil, nggak perlu nanya dari mana datangnya suatu ajaran, nggak perlu. Lihat kiai, dalilnya orang NU ya kiai itu sendiri, Habib itu sendiri. Orang NU tidak pernah tanya dalil. Gimana ini? Ya lihat saja Habib Zain Smith bagaimana, itu. Ya, lihat saja Kiai Mustafa Akil, nah, itu. Gimana? Ini yang melihat orang. Gimana? Ada tuh Syekh. Gimana Kiai Wahab? Bagaimana? Tidak pakai dalil. Dalilnya ya Kiai itu sendiri. Dalilnya Kiai itu sendiri. Anyuk! Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Penyok, kata Habib Rizik Syihab. Inilah ketika orang beribadah tanpa ilmu, teman-teman. Ketika orang beribadah tanpa ilmu, maka outputnya apa? Kedunguan. Dan kemana para alim ulamanya? Kemana
para ustadz-ustadznya kemana? Ketika ada fenomena seperti ini, siapa yang mau kita salahkan? Wong mereka punya kiblat, mereka ada yang mengajari, mereka ada yang membimbing. Gak mungkin mereka ini melakukan hal seperti ini tanpa adanya yang membimbing. Gak mungkin. Perhatikan orang yang tawaf-tawaf di puncak batu. Mereka keliling-keliling di puncak batu itu. Apakah mereka sendirian? Tidak, teman-teman, ada yang mengimami. Ketika mereka datang ke kuburan-kuburan keramat, apakah mereka sendirian? Oh, enggak, ada yang mengimami. Ketika mereka zikir dan angguk-angguk semalam suntuk di kuburan, ada yang mengimami. Semua ada yang mempelopori. Dan apakah mereka alirannya Wahabi? Oh, tidak, NU, teman-teman. Oh, Heri Pas ini kok sentimen sekali kepada NU? Tidak, bukan NU-nya yang saya sentimenin, tapi orang-orangnya yang mengaku-ngaku ilmunya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarannya, cara beragamanya, cara beribadahnya, tapi serata-rata kita melihat kebobrokannya semakin banyak, semakin merata, dan semakin ngeyel. Dan apakah kita harus mendiamkan? Melihat di kolom komentar, Heri Pas ini kok sibuk mencari kesalahan orang, kok sibuk sekali mencari bobroknya orang. Bukan mencari, tapi ada datanya, ada faktanya, ada videonya. Kalau kita mengkritik, saya mengkritik Adi Hidayat misalkan, ada faktanya, ada videonya, ada ucapannya langsung. Ketika diminta pertanggungjawabannya, mingkem. Ketika ditanya dalil, seluruh Adi Hidayatnya, murid-muridnya, muhibbinnya, tak ada satupun yang berani menjawab, memberikan bantahan. Mentok-mentok membela Habib Umar yang melotot-melotot, geter-geter mulutnya, melihat Nabi hadir di majelisnya, lalu mengucapkan salam. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Enyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan gua. Dan mereka tak punya argumen lain, teman-teman, untuk memberikan pembelaan terhadap fenomena itu. Sebenarnya mereka malu. Cuman karena mereka menutupi gengsi karena mayoritas di Indonesia, ya begitu caranya. Di Arab Saudi, ajaran seperti ini basi, gak laku, teman-teman. Karena apa? Mereka mengedepankan mana dalilnya. Agama ini dibangun di atas dalil, bukan di atas keyakinan semata. Kalau masalah keyakinan, di Indonesia, teman-teman, jangankan manusia keramat, batu keramat disembah. Apalagi orang gila, orang sinting, orang stres. Keyakinan mereka, orang seperti itu wali. Jadi gak perlu tanya, masalah keyakinan di Indonesia ini banyak sekali. Tapi keyakinan itu dibangun di atas apa? Di atas ini dan ini, coba, tanpa dalil. Kalau ditanya dalil, mana dalil wali Majeduk? Kosong, teman-teman. Tong kosong, gak ada bukti mereka punya dalil. Asal kalian tahu. Dan ini tidak akan pernah. Perhatikan, teman-teman. Mau sekarang, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, selama masih ada siang malam, selama masih ada kehidupan, orang ateis, orang menyimpang, orang yang beragama Islam tapi bobrok, sesat, menyesatkan, akan selalu ada. Karena apa? Kalau mereka tidak ada, bagaimana adanya orang lurus, orang yang mau mengingatkan? Nggak ada. Karena semuanya diisi orang bener semua. Orang yang nggak bener kemana? Hilang nanti, musnah. Karena semua penduduk bumi bener semua. Jadi adanya orang-orang nggak bener seperti ini agar membuat orang yang bener berbicara. Begitu.